Abang nggak dukung Prabowo 2024, Prabowo menang. Jadi salah satunya ini abang dan kawan-kawan menyebabkan Prabowo kalah. Itu sederhana logikanya. Ketika dia berteman sama Jokowi, dia menang. Prabowo mikir, berteman sama yang kemarin-kemarin itu merusak dia aja kan gitu loh. Habis duit kan gitu ya. Menang nggak kan gitu loh. Tapi berteman sama Jokowi, duitnya nggak keluar kan gitu ya. Menang juga jadi presiden. Iya. Gitu loh. Nah ini kan sesuatu yang menurut orang-orang yang sulit untuk masuk lagi ke lingkaran Prabowo, tersakiti dengan adanya Jokowi, dengan adanya Gibran. Bagaimana caranya? Singkirkan dia, itu satu. Masuk lagi bumbu. Wah, bahaya nanti kalau Prabowo mangkat, Gibran presiden. Makin susah kita. Makin bukan tertutup lagi pintunya. Makin jauh dari pusat. Ya makin dari pusat kekuasaan kan gitu loh. Makin panik juga dia kan gitu loh. Mulai hitung-hitungan kan, mulai panik juga. Main kita, main lah, isu ijazah, isu ini, tentang panting, bla bla bla. Tapi gue meyakini namanya suatu kebenaran itu nggak akan bisa dilawan dengan sesuatu yang model-model kayak gini. Karena gue meyakini betul hubungan Pak Prabowo sama Pak Jokowi sangat tulus. Mas Wapres sama Pak Presidennya sangat tulus gitu ya. Sangat punya komitmen tinggi. Prabowo juga buktikan punya komitmen tinggi terhadap ini gitu ya. Karena dia ngerasa bahwa, ya apa lagi? Gitu loh. Bahwa secara faktanya dia maju dari tahun 2009. Buat jadi wakilnya Bu Mega, gagal. Duit habis banyak juga. Maju 2014, duit banyak juga habis, gagal. 2019 maju, gagal. 2024 dia maju bersama Jokowi, dibantu sama Pak Jokowi, didukung Pak Jokowi, menang. Uang nggak terlalu banyak. Uang nggak terlalu banyak habis. Makanya kalau ada cerita dia sampaikan ketika ditanya Presiden Jokowi waktu itu ya, Pak Prabowo mau calon lagi nggak 2024? Saya mau nyalon kalau Bapak dukung. Saya mau nyalon kalau Bapak dukung. Karena Pak Prabowo sudah orang cerdas ini Pak Prabowo ini. Dia sudah mulai berhitung. Oh tanpa Pak Jokowi kayaknya dukungan publik ke gua nggak besar nih. Makanya gue butuh dukungan Pak Jokowi kan gitu loh. Nah ketika Pak Jokowi dukung dan dibuktikan 58, sekian menang persen, semakin terbukti kan apa yang menjadi analisanya Pak Prabowo bahwa memang bersatunya dia itu bisa meraih kemenangan lah gitu dalam kontestasi Pilpres kemarin. Nah ini kan persoalan-persoalan yang akhirnya di lingkaran yang dulu pernah dekat sama Pak Prabowo kan tersakiti, merasa tersingkirkan gitu loh. Banyak yang orang 2019 misalnya jadi korban dan lain sebagainya, terus sekarang merasa terbuang. Yang disalahin Pak Jokowi. Karena Pak Jokowi lah mereka nggak bisa masuk. Tapi mereka tidak menyadari bahwa Pak Prabowo itu meyakini betul karena Pak Jokowi lah dia bisa meraih kemenangan. Dan ketika melihat aksi unjuk rasa yang kayaknya bakal rame, ya, dibangunlah sebuah skenario ditunggangi. Tetapi ternyata gagal. Gagal lagi. Kan gitu loh. Kan ini sudah begini loh. Ini apa yang dikorbankan besar nih. Karena menurut gua ini sudah pada titik mereka sudah habis juga strategi yang bisa memojokkan Solo, geng Solo ya, memojokkan Pak Jokowi dan lain sebagainya. Habis nih. Dalam artian ijazah palsu kayaknya nggak nendang, walaupun sudah habis energi banyak dan lain sebagainya. Dan soal lain-lain yang menghantam Pak Jokowi, menghantam Mas Gibran juga kayak nggak laku. Ini yang dianggap sebagai sesuatu yang bombastis kan. Sampai akhirnya terjadi kerusuhan. Itu orang yang datang, ya, datang bakar kerusuhan itu. Bukan aksi demonstrasi, gitu loh. Dan kalau kita sekarang rame di media sosial bahwa pengemudi ojol yang meninggal itu terlihat didorong. Nah, gue nggak mau bahas soal itunya. Tapi gue sudah pada kesimpulan bahwa ini bagian dari skenario semua. Termasuk tadi gue bilang mencari martir, DPRD goreng isunya segala macam kan gitu. Mana yang harus dijarah, mana yang enggak, pilihan-pilihan kan begitu kan? Ya menurut gue itu bagian dari skenario semua, bagian dari apa yang kita lihat kemarin.